소망이다 신다영. 그동안 혼자 고고한 척 다. 왜 그래? 너 아까 바지 안 입고 나온 거 아니야? 혹시 Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Yusuri Academy yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat sebuah sekolah SMA. Di sini kita akan menceritakan lika-liku kehidupan murid SMA. Dan sebagai tokoh utamanya, dia bernama Kang Jin, seorang cowok culun yang dilahirkan dari keluarga miskin. Karena statusnya yang miskin, Kang Jin sering dijadikan target perundungan oleh murid paling kaya yang bernama Namyong, seseorang yang berkuasa di sekolah tersebut. Di sini Kang Jin hanya diam tak melawan di saat Namyong menyuruhnya. Karena diketahui Kang Jin membutuhkan uang yang lebih banyak karena orang tuanya terjerat hutang dan sekarang menjadi buronan rentenir. Singkat cerita, terlihat bos rentenir yang bernama Rang datang ke sekolah untuk menagih hutang kepada Kang Jin. Di saat itu, Rang mengancam Kang Jin untuk secepatnya membayar hutang orang tuanya. Jika tidak, Kang Jin akan dalam bahaya. Kemudian, Rang mempertanyakan amplop yang dikirimkan ke rumahnya, yang dimana amplop tersebut berisikan uang. Kemudian, Kang Jin menjawab jika dirinya tak tahu keberadaan amplop tersebut. Tak berhenti di situ. Harga diri Kang Jin sering diinjak oleh kelompok Namyong. Dirinya hanya diam dan bersabar untuk menerima perlakuan dari kelompok Namyong. Di sisi lain, terlihat murid cewek bernama Dayong. Dirinya juga kesulitan masalah keuangan. Oleh karena itu, dirinya bekerja di sebuah klub untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. 야, 가자. 너 나와. 미안. Kembali ke tempat Kang Jin, terlihat Kang Jin diam-diam menyembunyikan sesuatu. Jika ternyata amplop itu berada di tangannya. Di sini Kang Jin menyimpannya untuk merencanakan sesuatu. Kemudian di saat kembali pulang, Kang Jin tak sengaja melihat Dayong yang berada di toko kecantikan. Di saat itu, Dayong ingin membeli kosmetik. Namun mengetahui harganya yang mahal, Dayong tak jadi membelinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Kang Jin datang dan membayar kosmetik tersebut. Sontak, Dayong terkejut kemudian menerima tawaran dari Kang Jin. 아까 일은 Di keesokan harinya, teman Dayong mengetahui jika warna lipstik Dayong terlihat bagus. Dan hal itu membuat Dayong menjelaskan jika pacarnya telah membelikan sebagai hadiah. Sontak Kang Jin merasa sakit hati setelah mendengar hal tersebut. Karena diketahui pacar Dayong adalah Namyong. Di sini Kang Jin sebenarnya sangat menyukai sosok Dayong. Di sisi lain, Namyong mengetahui kabar tersebut. Dirinya merasa jika Dayong telah berselingkuh darinya. Karena Namyong tak pernah membelikan kosmetik tersebut. Setelah mendesak Dayong, hingga akhirnya Namyong pun mengetahui jika Kang Jin yang memberikan hadiah tersebut. Karena kejadian itu, mereka pun putus sebagai sepasang kekasih. Sontak, hal itu membuat Namyong marah. Dirinya berpikir jika Kang Jin yang miskin dapat membelikan barang yang mahal. Kemudian, Namyong kembali mengingat masa lalu. Jika dirinya tak sengaja mendengar obrolan Kang Jin bersama bos rentenir di saat di sekolah. Dari sinilah Namyong beranggapan jika Kang Jin telah mencuri amplop tersebut dari bos rentenir. Setelah mengingatnya, kemudian Namyong diam-diam menggeledah barang milik Kang Jin. Dan benar saja, dirinya menemukan uang di dalam amplop. Hingga akhirnya Namyong mengambil uang itu dari jas milik Kang Jin. Singkat cerita, Kang Jin mengetahui hal itu jika uangnya diambil oleh Namyong. Kemudian Kang Jin memberanikan diri untuk mengambilnya dari Namyong. Akan tetapi, Namyong balik mengancam Kang Jin. Yang dimana dalam kurun waktu 1 minggu, Kang Jin harus memberikan uang sebesar 500.000 won kepadanya.
Dan jika tak membayarnya, dirinya akan mengadukan kepada bos rentenir karena Kang Jin telah mencuri uang dari amplop tersebut. Karena kejadian itu membuat masalah Kang Jin semakin rumit. Dan ditambah lagi, Rang sebagai bos rentenir terus mengejar Kang Jin untuk mempertanyakan keberadaan amplop itu. Karena insting Rang yang tajam, Rang berhasil menemukan amplopnya di dalam saku jas Kang Jin. Namun dirinya tak menemukan uangnya. Hingga akhirnya Kang Jin disidak oleh Rang. Di sini Kang Jin berkata jujur jika uangnya diambil oleh orang lain. Setelah mendengar perkataannya, kemudian Rang memutuskan jika Kang Jin harus bekerja dengannya untuk menebus kesalahannya. Di sini Rang ingin memperluas bisnisnya dan menjadikan Kang Jin menjadi anak buahnya untuk membayar hutangnya. Kemudian dengan terpaksa Kang Jin terjerumus di dalam bisnis rentenir. Seiring berjalannya waktu, Kang Jin dan anak buah lainnya dibekali ilmu oleh Rang. Bagaimana cara mencari pelanggan dan cara menagih hutang. Singkat cerita, dengan ilmu yang minim, Kang Jin mulai mempraktekannya. Yang dimana di saat di dalam ruang kelas, Kang Jin mengatakan jika Namyeong telah mencuri uangnya. Suaranya yang keras tak membuahkan hasil, karena semua murid tak mempercayai perkataannya. Pada dasarnya, sosok Namyeong adalah terlahir dari keluarga kaya. Dan mana mungkin Namyeong mencuri uang dari Kang Jin yang hidup miskin. Hingga akhirnya Kang Jin harus dihukum karena membuat keributan. Sang wali kelas memberikan tugas kepada Kang Jin yang dimana tugas sebenarnya diberikan kepada Namyeong. Semua orang tak memihaknya dan memilih berpihak kepada orang yang memiliki banyak uang. Namun Kang Jin tak putus asa. Dirinya mengikuti rencana selanjutnya, yang dimana Kang Jin mendatangi perusahaan keluarga Namyeong. Kemudian dengan lantang dirinya mengatakan jika anaknya telah mencuri uangnya dan menagih kepada orang tuanya. Sontak hal ceroboh itu membuatnya tak membuahkan hasil dan membuat Namyeong marah. Karena kejadian itu, temannya Kang Jin bernama Manso menyarankan untuk pindah sekolah agar masalahnya tak menjadi semakin rumit. Namun di sini Kang Jin menolak hal itu. Dirinya akan berjuang dan tak putus asa. Sebelum Kang Jin berurusan dengan Namyeong, dirinya memberikan kartu nama rentenir kepada temannya. Singkat cerita, Kang Jin dihajar oleh kelompok Namyeong secara bergiliran. Namun sekarang Kang Jin tak takut dengan ancaman dari Namyeong dan berusaha melawan. Di sisi lain, Manso yang mengetahui keberadaan Kang Jin, dirinya membantunya dengan cara menelpon seseorang yang ada di kartu tersebut. Selang beberapa waktu, sang bos Rang hadir di lokasi Kang Jin dan melihat Kang Jin yang babak belur. Yang dimana diketahui Kang Jin memberitahu bos Rang jika Namyeong yang mencuri uangnya. Karena hal itu, bos Rang menagihnya dengan desaan dan ancaman bos Rang yang membuat Namyeong tak bisa berkutik. Dan alhasil, Namyeong menuruti perintah bos Rang yang dimana Namyeong memberikan cap jempol sebagai tanda surat perjanjiannya. Meskipun Namyeong terlahir dari keluarga kaya, dirinya tak bisa melawan bos Rang karena bos Rang memiliki banyak koneksi orang dalam. Singkat cerita, kini keadaan berubah. Kang Jin lebih percaya diri setelah bergabung dengan bos Rang, dan sebaliknya Namyeong saat ini takut dengan sosok di belakang Kang Jin. Hingga akhirnya Namyeong mengembalikan semua uang kepada Kang Jin. Namun tak berhenti di situ, yang ternyata di dalam perjanjian tersebut Namyeong juga harus menanggung bunga sebesar 10% yang harus dibayar tiap minggunya. Di sini awalnya Namyeong menolak, akan tetapi Kang Jin berani mengancam Namyeong untuk membayarnya. Karena jika tidak, Namyeong akan berurusan dengan kelompok bos Rang. Di sisi lain, anak buah Namyeong tak berkutik untuk membantunya. Seiring berjalannya waktu, Kang Jin merasa senang dengan kehidupannya sekarang karena dirinya mendapatkan banyak bonus dari bos Rang atas kerja keras dalam pekerjaannya. Hingga di malam harinya, Kang Jin bertemu dengan Dayong untuk makan malam. Di sini Dayong meminta maaf atas kejadian tempo dulu. Mereka berdua mengobrol dengan topik dalam kehidupan masing-masing. Semenjak hari itu, mereka berdua semakin akrab dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan menjadi sepasang kekasih. Di sisi lain, tabungan Namyeong semakin hari semakin menipis. Dan hal itu membuatnya frustasi. Kemudian Namyeong mengajak Kang Jin keluar kelas untuk membayar hutang bunganya. Akan tetapi Kang Jin menolaknya karena dirinya ingin Namyeong saat itu juga. Ditambah lagi, Kang Jin mempermalukan Namyeong di depan teman kelasnya. Sontak hal itu membuat keributan di antara mereka berdua. Namun di sini Namyeong tak bisa berkutik di hadapan Kang Jin. Tak berhenti di situ. Di saat ini Namyeong dijauhi oleh teman-temannya karena mereka tak ingin berurusan dengan seorang rentenir. Di tempat lain, Dayong mendapatkan sebuah masalah
karena saat itu dirinya didatangi oleh polisi. Karena diketahui Dayong sering mencuri di tempat klubnya saat bekerja. Dan banyak yang tertipu dengan kecantikan Dayong. Oleh karena itu salah satu dari pelanggannya telah melaporkan Dayong. Dan pihak pelapor menuntut Dayong untuk membayar uang sebesar 4 juta won. Di sini sang polisi memberikan waktu dan memikirkan tuntutan tersebut. Di keesokan harinya, bos Rang menyuruh Kang Jin untuk meluaskan bisnisnya dalam sekolah Kang Jin. Karena diketahui banyak murid yang gengsinya tinggi untuk memiliki barang mewah. Namun mereka tak memiliki cukup banyak uang. Dan hal itu tujuan bos Rang merekrut Kang Jin sebagai seorang pelajar. Namun sebelum melakukannya, Kang Jin diberi pengalaman khusus untuk ikut para senior dalam bekerja. Singkat cerita, setelah menerima banyak pengalaman, Kang Jin memulai aksinya dalam lingkungan sekolah. Dirinya dibantu Manso untuk memperluas jaringannya. Dan saat ini, keberadaan Kang Jin sangat ditakuti oleh para murid. Berbeda dengan Namyong, dirinya sering bolos sekolah dan sering murung. Kembali ke sekolah Kang Jin, terlihat banyak siswa yang setuju untuk meminjam uang kepadanya. Dan juga beberapa dari guru ikut meminjam uang kepadanya. Mereka semua tak berpikir panjang demi memuaskan keinginannya. Dan hal itu membuat bos Rang sangat senang karena bisnisnya menjadi berkembang. Dan Kang Jin sendiri mendapatkan banyak hadiah dari bos Rang. Di tempat lain, Kang Jin selalu berhasil menagih hutang kepada teman sekolahnya karena dirinya dibantu oleh anak buah bos Rang. Seiring berjalannya waktu, Kang Jin dengan cepat status sosial berubah menjadi orang kaya. Dirinya mempunyai kelompok sendiri bersama sang kekasih yaitu Dayong. Namun di sini Dayong tak berani membahas masalah yang menimpanya. Di tempat lain, kelompok Namyong sudah muak dengan kelakuan Kang Jin saat di sekolah. Salah satu murid bernama Ki menjelaskan rencananya untuk menghancurkan Kang Jin. Di keesokan harinya, Ki memulai rencananya. Di saat itu dirinya menemui Manso yang merupakan teman Kang Jin. Di sini Ki menghasut Manso, yang dimana Ki mengatakan jika Manso hanya diperalat oleh Kang Jin. Karena diketahui Manso hanya mendapatkan sedikit uang dari hasil kerja kerasnya. Berbeda dengan Kang Jin yang menerima banyak uang. Mereka semua membujuk Manso agar berkhianat kepada Kang Jin untuk menghancurkan bisnis temannya. Sontak dalam sekejap Manso mempercayai perkataan Ki dan tak mempercayai temannya sendiri. Di sisi lain, teman Dayong yang bernama Hiwon menemuinya. Di sini Hiwon memberikan uang 4 juta won karena ternyata Hiwon mengetahui masalah Dayong. Sontak hal itu membuat Dayong terkejut dan menolak bantuan dari Hiwon. Di sini Dayong berkata jika Hewon untuk tak ikut campur dengan masalahnya. Lalu Dayong pun pergi dari sana. Namun masalah Dayong semakin melebar karena kelompok yang tak menyukai Dayong telah mengetahui masalahnya. Dari sinilah kelompok yang diketahui bernama Shinji melaporkan masalah Dayong kepada Namyong. Dan hal itu membuat Namyong memiliki banyak pilihan dalam rencananya. Karena sebelumnya Namyong sudah bergerak untuk mengumpulkan nasabah Kang Jin dari sekolah lain. Karena diketahui mereka ingin memberontak dan menghancurkan bisnis tersebut. Dan sekarang keadaan berbalik. Banyak dari kelompok Kang Jin yang mengkhianatinya. Karena hal itu banyak murid yang telat membayar hutangnya. Sontak hal itu membuat Kang Jin kewalahan dan mendapatkan ancaman dari bos Rang. Keadaan semakin rumit di saat para murid melaporkan ke kantor polisi atas bisnis rentenir yang mengancamnya. Namun pihak polisi tak mempercayai akan hal itu. Karena mengingat bisnis rentenir tak mungkin masuk di kalangan pelajar. Karena kejadian semakin rumit membuat bos Rang semakin menjerat pelanggannya, yang dimana anak buahnya menemui orang tua murid untuk membayar hutang anaknya dengan total hutang dan bunga begitu besar. Di sisi lain Kang Jin tak bisa berbuat apapun karena saat ini Kang Jin hanya sendirian untuk menagih hutang. Sementara itu dirinya harus mendapat target untuk menghasilkan uang. Sementara di tempat lain, Dayong menolak tawaran dari polisi untuk berdamai dengan pelapor. Dirinya lebih memilih kasusnya dibawa ke jalur persidangan. Di sini diketahui jika polisi yang menangani kasus Dayong adalah oknum yang bekerja sama dengan bos Rang sebagai oknum orang dalam untuk memuluskan bisnis bos Rang. Di sini oknum tersebut menjelaskan jika dirinya akan membereskan laporan murid yang telah menuntut bos Rang dan menyuruhnya untuk bersembunyi dulu. Singkat cerita, Kang Jin mulai ketakutan karena mengetahui kantor bos Rang telah kosong. Di sini dirinya semakin bingung karena sekarang dirinya tak ingin kembali hidup miskin lagi. Sementara di tempat lain, Dayong dilabrak oleh kelompok Shinji. Mereka membongkar kasusnya dan merendahkannya. Mereka akan mengatakan kepada semua murid jika pekerjaan Dayong sangatlah buruk dan menjijikkan. 맞다.
Namun di sini Dayong tak takut dan tak begitu peduli jika rahasianya terbongkar, karena dirinya akan menyerahkan diri. Kemudian tiba-tiba Namyeong datang untuk membelanya, karena diketahui jika Namyeong masih menyukai Dayong. Akan tetapi Dayong menolaknya, karena dirinya sudah membulatkan tekad untuk menyerahkan diri dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Selang beberapa waktu, Kang Jin datang menemui Dayong. Dengan wajah ketakutan, Kang Jin menjelaskan permasalahannya. Hingga akhirnya mereka berdua berkata jujur dengan semua masalah yang sudah dialaminya. Dan sekarang kondisi berbalik. Namyeong kembali berkuasa, kemudian menemui mereka berdua. Di sini dirinya berkata jika Kang Jin akan kembali menjadi seperti dulu lagi. Namun tiba-tiba Manso datang ke tempat Kang Jin bersama kelompoknya. Sontak Namyeong pun lari dari sana. Singkat cerita, Manso berkata jujur jika dirinya pernah mengkhianatinya. Namun sekarang Manso meminta maaf karena saat ini mereka berdua telah ditipu oleh bos Rang. Kemudian tiba-tiba Namyeong datang kembali bersama kelompoknya. Hingga akhirnya perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Setelah kejadian itu, Manso terluka dan tak sadarkan diri. Kemudian Manso dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Dayong dalam bahaya karena Dayong mengetahui jika oknum itu telah bekerja sama dengan bos Rang. Kemudian Dayong melaporkan oknum itu ke kantor polisi. Karena hal itu, bos Rang memburu Dayong untuk menghabisinya. Namun siapa sangka Kang Jin yang mengetahui kekasihnya dalam bahaya, dirinya mencoba untuk melawan kelompok bos Rang seorang diri. Meskipun Kang Jin menerima banyak pukulan, dirinya berusaha melawan mereka semua. Terlihat suasana semakin kacau. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seseorang datang lalu menyerang bos Rang. Dan hal itu membuat bos Rang meninggoy. Yang ternyata aksi itu dilakukan oleh teman Dayong yaitu Haewon. Sontak mereka semua terkejut melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu semua, Kang Jin dan Dayong menyerahkan diri. Namun dirinya memiliki bukti atas kasus yang dialaminya. Mereka berdua juga melaporkan oknum yang bekerja sama dengan kelompok bos Rang. Dan Haewon keluar dari sekolah dan Namyeong sendiri sangat malu di saat di sekolah. Kemudian terlihat Kang Jin dan Dayong terlihat bahagia karena mereka tersadar atas perbuatan yang salah. Dan kini mereka berdua memutuskan untuk hidup lebih baik lagi. Kemudian cerita pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika gaya hidup tak perlu terlihat mewah, karena kehidupan di masa depan lebih penting untuk kita capai. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menabung dengan tekun. Dan juga jangan sekali-kali menyentuh judol jika tak ingin kehidupan kalian menjadi hancur. Bisa diibaratkan dia mengamati Tobrut, bergerak langsung tobat brutal.